Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami mempresentasikan tugas mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik dengan judul Peran Humas dalam Manajemen Organisasi Publik dan Implementasi Humas Pemerintahan Pelayanan Publik dari kelompok 4. Peran Humas dalam Manajemen Organisasi Publik. Era kita sekarang adalah era informasi. Era ini ditandai dengan pemeo information is the great. Informasi menjadi kebutuhan utama masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwa masyarakat saat ini adalah masyarakat informasi. Disahkannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 merupakan salah satu indikator munculnya masyarakat informasi. Artinya masyarakat memiliki hak dan hak ini dijamin oleh undang-undang untuk memperoleh informasi bagi peningkatan kesejahteraan hidupnya. Peran Humas dalam manajemen organisasi publik. Konsep organisasi publik, lebih dahulu kita harus mengetahui pengertiannya, yaitu organisasi terbesar yang mewadahi seluruh lapisan masyarakat dengan ruang lingkup negara dan mempunyai kewenangan yang absah terlegitimasi dalam bidang politik, administrasi pemerintahan, dan hukum secara terlembaga, sehingga mempunyai kewajiban melindungi warga negaranya dan melayani keperluannya. Adapun tujuan daripada organisasi ini adalah untuk melayani kebutuhan masyarakat demi kesejahteraan sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi sebagai pijakan dalam operasionalnya. Adapun ciri-ciri organisasi sektor publik adalah: pertama, tidak mencari keuntungan finansial, dimiliki secara kolektif oleh publik. Ketiga, kepemilikan sumber daya tidak dalam bentuk saham. Dan keempat adalah keputusan yang terkait kebijakan ataupun operasi berdasarkan konsensus. Karakteristik organisasi sektor publik yaitu: pertama, bertujuan mensejahterakan masyarakat secara bertahap. Kedua, aktivitas pelayanan publik. Ketiga, sumber pembiayaan yang berwujud pajak dan retribusi. Ketiga, pola pertanggungjawaban kepada masyarakat. Keempat, kultur organisasi bersifat birokratis, formal, dan berjenjang. Penyusunan anggaran dalam perencanaan program. Dan terakhir adalah stakeholder. Adapun tugas dan fungsi organisasi publik dapat dilakukan oleh sektor swasta, misalnya layanan komunikasi, penarikan pajak, pendidikan, transportasi publik, dan sebagainya. Adapun beberapa tugas sektor publik yang tidak bisa digantikan oleh sektor swasta, misalnya fungsi birokrasi pemerintahan. Konsep organisasi publik yaitu adalah bergerak dalam lingkungan yang sangat kompleks dan variatif. Faktor lingkungan mempengaruhi organisasi sektor publik sebagai berikut, yaitu pertama, faktor ekonomi, faktor politik, faktor kultural, dan faktor demografi. Tuntutan baru organisasi sektor publik muncul agar memperhatikan value of money dalam menjalankan aktivitasnya. Value of money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang berdasarkan pada 3 elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Manajemen kinerja dan strategis humas dalam organisasi publik, di mana manajemen organisasi publik ini mengandung proses yang saling melengkapi atau disingkat dengan POAC: Planning, Organization, Actuating, dan Coordination. Keempat tahap tersebut tentu saling terkait. Organisasi dapat dilihat sebagai agen dan atau target dalam proses manajemen dalam arti wadah berlangsungnya proses tersebut. Tetapi organisasi juga dapat dilihat sebagai efek dan proses tersebut. Kinerja organisasi publik dengan memiliki tujuan, yaitu meningkatkan kinerja organisasi bersangkutan. Konsep kinerja organisasi dapat didefinisikan sebagai pencapaian hasil sebagaimana dijelaskan Ruwe dan Beers pada tahun 1981. Indikator untuk mengukur kinerja birokrasi publik terdiri atas produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Strategi humas dalam organisasi pemerintah menurut Ahmad S. Adnan Putra
seorang pakar humas menyatakan bahwa strategi adalah bagian terpadu dan suatu rencana plan, sedangkan rencana merupakan produk dan perencanaan planning, yang pada akhirnya perencanaan adalah salah satu fungsi dasar dalam proses manajemen. Pentingnya profesi humas dalam manajemen pemerintah bukan hanya mengkliping berita dan atau mengirim surat, melainkan sebenarnya posisi humas adalah posisi yang strategis dengan banyak kriteria yang harus dimiliki seseorang yang akan bergerak sebagai praktisi humas suatu instansi atau organisasi. Bagian humas di institusi pemerintah dibentuk untuk mempublikasikan atau mempromosikan kebijakan-kebijakan mereka dengan cara berikut. Pertama, memberikan informasi secara teratur tentang kebijakan, memberikan pelayanan terhadap masyarakat, dan hubungan dengan media. Adapun peran fungsi kedudukan public relation dalam manajemen organisasi publik adalah membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dan bermanfaat antara organisasi dengan publik yang mempengaruhi kesuksesan dan kegagalan organisasi tersebut. Fungsi humas pemerintah yaitu yang pertama konstruktif. Dalam hal ini mempersiapkan mental publik untuk menerima kebijakan pemerintah, untuk mengetahui kepentingan publik, mengevaluasi perilaku publik ataupun organisasi, menyiapkan prakondisi untuk mencapai saling pengertian, percaya, menyiapkan prakondisi percaya dan saling membantu terhadap tujuan publik atau sebagai organisasi yang diwakilinya. Dan yang kedua adalah korektif, yaitu berperan sebagai problem solver, yakni apabila sebuah organisasi atau lembaga terjadi masalah-masalah atau krisis dengan publik, humas harus berperan dalam mengatasi terselesainya masalah tersebut. Kemudian kedudukan dan tugas humas lembaga pemerintah berfungsi dalam penyebaran informasi tentang kebijakan program dan kegiatan-kegiatan lembaga pemerintah kepada masyarakat. Mengenai kedudukan humas dalam lembaga pemerintah, Cutlip dan Center menyatakan, idealnya humas itu dimaksudkan ke dalam staf inti, langsung berada di bawah pimpinan atau decision maker atau top manager agar lebih mampu dan menjalankan tugasnya. Etika profesi humas dan kode etik humas pemerintahan yang telah ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang berfungsi untuk mengarahkan atau memberikan petunjuk kepada anggotanya, yaitu cara seharusnya atau dosalin berbuat dan sekaligus menjamin kualitas moral profesi yang bersangkutan di mata masyarakat untuk memperoleh tanggapan yang positif. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam menjalankan tugas sebagai humas pemerintahan yang berhubungan dengan etika humas, yaitu sebagai berikut. Pertama, membuat suatu komitmen pribadi, yaitu menjunjung tinggi kehormatan sebagai pegawai instansi pemerintah, menciptakan hubungan baik ke dalam, yaitu menjalin komunikasi kepada semua pegawai dalam organisasi instansinya agar tercapai iklim organisasi yang mendukung peningkatan kompetensi organisasi. Ketiga, menciptakan hubungan baik keluar, yaitu wajib menyediakan dan memberikan informasi publik yang benar dan akurat kepada masyarakat. Dan keempat, menciptakan hubungan sesama profesi di mana saling bertukar informasi dan membantu memperlancar arus informasi dengan sesama anggota. Implementasi humas pemerintahan pelayanan publik. Implementasi public relation, humas atau humas adalah untuk membentuk atau membangun pendapat umum atau public opinion. Hal ini berkaitan dengan citra karena upaya mengarahkan atau membentuk pendapat umum seperti untuk menumbuh kembangkan pengertian dan persepsi masyarakat terhadap pemerintah, undang-undang, kebijakan pemerintah, organisasi, perusahaan, produk, dan lain-lain. Meraih kepercayaan khalayak publik dan memperoleh sokongan dari masyarakat akan berujung pada hal-hal yang menyangkut citra juga. Implementasi humas pemerintahan dalam konsep implementasi pelaksanaan program humas pemerintahan. Perlu kita ketahui implementasi adalah proses untuk memastikan terlaksananya suatu program dan tercapainya program tersebut. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan menurut Ekowati dan kawan-kawan tahun 2005 dapat diukur dengan melihat kesesuaian antara pelaksanaan atau penerapan kebijakan dengan desain
tujuan dan sasaran, variabel-variabel yang berkaitan satu sama lain untuk mencapai tujuan implementasi kebijakan adalah pertama, komunikasi. Bagaimana kebijakan dikomunikasikan kepada publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap, dan para pelaku yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan. Kedua, ketersediaan sumber daya yang terdiri dari sumber daya manusia, informasi, kewenangan hak untuk mengambil keputusan, sarana dan prasarana, dan pendanaan. Kemudian, sikap dan komitmen dalam pelaksana program ini berhubungan dengan kesediaan para implementer untuk menyelesaikan suatu kebijakan publik. Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Struktur birokrasi menjelaskan susunan tugas dan para pelaksana kebijakan, memecahkannya dalam perincian tugas, serta menetapkan prosedur standar operasi. Konsep implementasi pelaksanaan program humas pemerintahan, yaitu humas dalam pemerintahan membantu kepala lembaga dalam mengembalikan usaha-usaha adaptasi organisasi pemerintahan terhadap tuntutan publik yang semakin berkembang, sehingga partisipasi masyarakat dalam mengembang misi menuju masa depan semakin berkembang. Humas sebagai fungsi manajemen pemerintahan karena berkepentingan membangun dan menjaga relasi yang memberikan manfaat timbal balik antara organisasi pemerintahan dan publiknya agar terjamin kelangsungan hidup pemerintahan secara berdaya guna hasil. Peran humas dalam organisasi pemerintahan menghadirkan manajemen pemerintahan sebagai sosok yang proaktif, tanggap atau responsif, lembut, penuh perhatian dan keramahan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul di tengah-tengah publiknya. Peran humas dalam pemerintahan sebagai unsur pokok dan sistem administrasi pemerintahan, khususnya yang dirancang untuk menjembatani jurang pemisah antara birokrasi pemerintah dan masyarakat. Media komunikasi publik atau MKP merupakan media penyampai informasi yang pendidikan kepada masyarakat dalam menanggapi opini publik yang berkembang dan mengupayakan analisis terhadap opini-opini tersebut dan memberikan tanggapan serta umpan balik terhadap opini tersebut kepada pemerintah pusat atau daerah. Rintangan untuk mewujudkan bentuk humas pemerintahan yang efektif, tugas humas untuk membangun dan merawat hubungan pemerintah dan masyarakat yang sebelumnya terhambat oleh kelesuan publik dan permusuhan yang terjadi pada legislatif. Kerangka dasar implementasi program humas. Tindakan dan tugas kehumasan menurut Cutup, Center dan Brom pada tahun 1999, tindakan kehumasan adalah tindakan tanggung jawab sosial oleh Departemen Humas. Inti dan keahlian komunikasi adalah pertama, kemampuan dalam membikai pesan, memilih media yang tepat dan kemampuan memahami penerima pesan. Membingkai pesan adalah strategi dalam memilih, menonjolkan dan menghubungkan fakta dalam bentuk pesan atau berita agar lebih bermakna, lebih menarik, lebih berarti atau lebih diingat. Strategi membingkai pesan pada empat fakta fundamental, yaitu pertama, khalayak adalah manusia yang dipengaruhi oleh lingkungan tempat mereka berada. Kebiasaan orang cenderung membaca, melihat, memperhatikan, mendengar pesan komunikasi yang dapat menimbulkan simpati mereka. Media membentuk komunitas atau masyarakatnya masing-masing. Media menimbulkan efek yang berbeda kepada individu yang berbeda pula. Suatu nilai berita ditentukan oleh kepentingan publik yang meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, dampak atau impact, yaitu seberapa besar jumlah orang yang terpengaruh dan suatu pesan atau informasi. Kedekatan atau proximity, yaitu jarak antara khalayak dan masalah atau isu yang tengah menjadi perhatian. Ketiga, kecepatan, timeliness, yaitu berita mudah usang atau mudah basi. Yang keempat, terkenal, prominence, yaitu orang yang diakui karena keunggulannya atau orang terkenal sehingga menghasilkan berita. Kelima, hal-hal baru, novelty. Khalayak media massa selalu tertarik dengan hal-hal baru, tidak biasa, aneh, menyimpan, dan sebagainya. Kesimpulannya adalah Humas mempunyai peran yang sangat penting dalam kedudukan organisasi terhadap publik. Dengan membangun komunikasi, pemahaman, penerimaan, dan kerjasama yang mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan organisasi, Humas merupakan bagian dari struktur organisasi yang mendukung manajemen untuk mengikuti perubahan secara efektif dan bertindak sebagai tanda bahaya early warning system
terhadap kecenderungan yang kurang menguntungkan bagi organisasi. Peran humas dalam manajemen organisasi adalah sebagai fungsi yang menjaga hubungan baik antara organisasi dengan publik melalui komunikasi timbal balik sehingga terjadi hubungan yang bermanfaat dan saling menguntungkan. Fungsi pokok humas pemerintah pada dasarnya adalah pertama mengamankan kebijakan, kedua memberikan pelayanan menyebarluaskan pesan informasi mengenai kebijakan sehingga program-program kerja nasional pada masyarakat. Ketiga, menjadi komunikator dan sekaligus sebagai mediator yang proaktif dalam menjembatani kepentingan instansi pemerintah pada satu pihak dan menampung aspirasi serta memperlihatkan keinginan-keinginan publik pada orang lain, pada pihak lain. Keempat, menciptakan iklim kondusif dan pembangunan nasional baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan demikian, praktisi humas dituntut untuk lebih memahami dan mengetahui pesan yang ingin disampaikannya ketika berkomunikasi. Terlebih lagi jika pesan itu dikirimkan ke media massa. Demikian presentasi kami dengan harapan dapat memberikan tambahan ilmu bagi kita sebagai mahasiswa dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.